Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini. Edisi siar keberapa nih ya? Edisi siar ke-5 Mei 2021, tepatnya di hari Rabu. Dan besok ada Kamis, ada Jumat. Dan besok di Jumat besok itu Mas Teh informasikan saja ke teman-teman subscriber kalau besok hari Jumat kita masih akan bagi-bagi sedekah. Masih ada 50 nasi bok, masih ada 150 paket takjil yang akan kita bagikan di seputaran Jakarta. Dan teman-teman boleh bergabung, teman-teman boleh berpartisipasi. Kalau mau ikut di sini boleh, karena kan besok kebetulan banget kan Jumat terakhir di bulan Ramadan. Siapa tahu teman-teman yang biasanya nggak ikut join mau ikut join juga boleh ya. Dan kalau mau ikut bergabung bersedekah gimana caranya Mas Tulus? Caranya gampang banget. Klik kolom deskripsi, itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Maksimalnya 5.000 kalau untuk takjil. Dan mohon maaf teman-teman, selepas bulan Ramadan minimal transfernya 10.000 ya, karena sedekahnya pasti nasi bok bukan takjil lagi. Jadi kalau misalnya sedekah nasi bok, itu satu nasi bok harganya Rp10.000 teman-teman. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi di sini, yang mau ikutan kirim nasi bok, maksudnya bersedekah nasi bok, itu minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Pokoknya satu nasi bok itu harganya 10.000. Jadi selepas Ramadan, selepas Jumat besok, sedekah yang berikutnya itu ada tapi untuk nasi bok, sehingga minimal 10.000. Kembali seperti biasa ya. Dan mungkin kita adainnya nanti di akhir bulan seperti biasa, karena kalau nasi bok biayanya itu lebih besar atau biayanya lebih banyak, sehingga kita ambilnya di setiap akhir bulan saja ya. Yang mau berpartisipasi sangat-sangat masih tunggu, dan terima kasih banyak juga. Aku sih ada yang nanya lagi tadi WhatsApp, Mas Tulus beneran mau bikin among-among nanti di dekat-dekat Lebaran? Ya aku pengen bikin among-among karena aku pengen ngasih pahala ke anak-anakku yang lagi tak urusin gitu loh. Aku pengen ngasih mereka pahala dari apa yang aku sedekahkan. Tapi tidak sebesar kemarin ya teman-teman ya. Tapi tidak sebesar yang kemarin, tidak sewah yang kemarin. Jadi aku juga sedang mempersiapkan diri untuk masak, tapi masak sedikit aja, kayak misalnya mungkin satu wajan aja lah, atau satu loyang gitu aja. Aku pengen kayak gitu aja. Jadi maaf sebelumnya, insya Allah kalau ada rezeki aku bisa sendiri, jadi nggak perlu aku buka donasi kayak kemarin. Jadi wes Mas Tulus sendiri aja nggak apa-apa ya. Jadi bukan skala besar, skala kecil aja, karena mendekati Lebaran banyak yang nggak bisa bantuin juga, nanti Mas Tulus malah repot. Kalau sendiri itu agak keberatan juga, di rumah cuma ada wardi tok, nanti malah bingung mau masak apa. Sekarang aja aku belum masak coy. Di sini sudah jam 4 sore ya, waktu DKI Jakarta dan sekitarnya, jam 15.59. Dan gara-gara si Wardi itu molor dari dateng sahur tidur sampai jam 2:30 baru bangun. Masya Allah, ini anak ya. Jadi aku mau syuting agak susah karena kan lokasinya ini sempit. Anak ini tidurnya kayak kebo, kalau tidur malang ke sana, kakinya ke sana, tertoto kakinya itu ke muka aku. Jadi apa agak sebel sama anak hari ini. Dan aku belum masak juga buat buat buka puasa. Ini sudah jam 4. Pokoknya masih ucapkan salam jumpa untuk semuanya, salam rindu, salam kangen. Sehat buat kita semua, semoga berkah selalu buat kita semua. Yang lagi nonton video ini, semoga yang sedang sakit cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam kondisi keuangannya lagi menipis, semoga Allah tebalkan lagi, amin ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya. Untuk yang belum bekerja, semoga Allah lekas berikan pekerjaan yang terbaik untuknya ya Allah. Dan semoga untuk kalian yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencukupkan kebutuhan Lebaran, siapapun kalian, entah seorang suami, entah tulang punggung keluarga, entah siapapun itu yang sedang mempersiapkan
diri untuk hari Lebaran ya, semoga dicukupkan dan juga diberikan kelengkapan, diberikan Allah mujizat gimana pun caranya biar cukup buat Lebaran ya. Pokoknya semangat. Kemarin aku dikomplain, Mas Tulus kok doain orang sambil nangis-nangis. Bukan apa-apa, aku tuh gampang gembeng wanginya, aku tuh gampang nangis. Aku berpikir tuh diriku sendiri gitu loh teman-teman. Jadi bukannya orang, diriku sendiri. Kayak Nisma tuh kayak dulu tahun kemarin kan aku nggak punya apa-apa tuh, nggak punya kue, nggak punya apa tuh, dia sedih banget. Kita belum kenal ya Dut yang kemarin gitu. Sekarang dulu nggak punya, gue juga nggak punya. Jadi tuh kayak semacam apa ya? Gimana ya teman-teman? Aku tuh kalau udah kenal atau tahu, walaupun nggak kenal, kadang-kadang lihat orang, ya Allah sedih amat, mau Lebaran kagak punya duit. Pikiran saya tuh begitu. Jadi semacam kayak, aduh jadi beban sendiri gitu loh. Jadi gue tuh akhirnya, dek kacangnya aja kamu potekin, nanti kamu nggak tahu bumbunya. Ya bu pasin jangan banyak-banyak. Aku lagi siaran, lagi syuting, dia lagi mau masak. Takut kesorean ya kan. Dari tadi soalnya belum ngapa-ngapain teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak doanya juga Mas Wardi, selamat sampai di Jakarta ya. Matur sembah nuwun, diberikan cukup, diberikan selamat sampai sini. Untuk semuanya saja para subscriber Bitulus Official, pokoknya siapapun kalian, semoga Allah mudahkan segala urusan baiknya tanpa terkecuali yang lagi nonton video ini. Yang baru bergabung jangan lupa pencet tombol like-nya, kemudian tombol subscribe-nya, loncengnya juga ya. Kalau penting, kalau emang perlu dibagikan boleh. Siapa tahu nambah wawasan buat kita semua ya. Kemudian masih ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Bitulus Official semuanya yang ada di Indonesia sampai luar negeri, sampai di mana-mana lah pokoknya. Selamat bergabung dan juga selamat menyaksikan apa yang masih hadirkan di sini. Selalu menunggu video-video terbaru dari Mas T. Selamat bergabung dan juga semoga diberi kemudahan selalu. Aku lagi ngomong ke TKI TKW sing aduh-aduh kayak Mbak Ibnu Batuta katanya sudah 3 tahun tidak pulang. Si ini saya belum pulang. Aduh rasanya kok emang nyek gitu loh. Aku tuh aneh, emang orangnya begitu. Gampang mikir wong, padahal maaf sebelumnya. Bukan saya mengklaim diri saya itu susah. Kondisiku ya kayak ngene sebetulnya gitu loh. Cuma ketika melihat posisi orang kayak nangis dewe gitu loh, kayak sedih sendiri. Padahal kan ya urusan orang masing-masing tuh Tulus. Jadi kamu tuh gak usah ikut-ikut campur gitu loh. Kadang-kadang sampai aku dikomplain sama pergi ngopo to le, kok apa-apa kok mbok tangisi wong kowe urung iso bantu, ibaratnya kan begitu. Ya cuma gimana sih Mak, aku tuh rasanya kayak sedih gitu loh. Nggak bisa bantu tuh sedih. Kalau bisa sih bisa bantu. Dalam arti begitu. Jadi aku mikirin diriku sendiri. Posisiku adalah kalau aku nggak punya duit itu gimana sih? Aku pernah di posisi itu loh guys, maksudnya nggak bisa mencukupi ibuku, nggak bisa mencukupi adikku dalam posisi mau Lebaran nggak punya duit. Aduh, masya Allah rasanya kijan, masya Allah. Kayak sekarang ini saya tuh berharap mudah-mudahan ya Allah yang punya tanggungan ke saya itu biar pada dikasih rezeki, biar bisa bayar utang, terus bisa ngasih saya rezeki gitu. No, mau lu potong ya? Jangan pakai pisau, pakai tangan satu-satu. Dia mau motekin kacang, saya mau diiris. Aku nggak tahu dari dulu sama mamaku tuh paling nggak boleh kangkung, kacang panjang, bayam itu kalau motong langsung dipotong pakai pisau gitu. Nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi sayurannya katanya nggak enak, nggak seger. Itu mau dipotong sama pisau dia. Wah, tahu mulutku. Oke, kira-kira mau bahas apa sih Mas Tulus hari ini? Tadi ngomongin apa? Wis pokoknya gak usah ngomongin apa-apa. Sing neng dalan mudik, sing doar mudik tak dongake lancar, sing do Lebaran tak dongake cukup kebutuhannya. Amin. Tanpa terkecuali buat semuanya ya. Sing para TKI TKW muga-muga rezeki sing kathah, diparingi rezeki sing berkah, terus saged nyenengke dulur-dulur sedherek-sedherek sing teng kampung ya. Yang sudah di kampung selamat berkumpul bersama keluarga, yang sudah di rumah sedang berkumpul karena kan hari ini tuh terakhir, tanggal 5 ini terakhir peraturan pemerintah kita dilarang mudik, jadi sudah pasti besok dilarang, nggak ada yang boleh lewat, diputar balikan lagi. Dan hari ini ada yang nekat, contohnya Mas Wardi nyampe sini, ya nggak gitu juga, di banyak-banyak ngeremes. Jadi semoga yang di kampung bisa berkumpul bersama keluarga ya. Untuk yang hari ini sedang lagi masak, lagi mempersiapkan segala sesuatunya, selamat bergabung, sehat selalu buat kita semua. Dan aku sih pengen ngebahas ini hal yang nggak terlalu apa ya, hal yang ini semua komentar katanya Wardi kerjaannya cekatan TV. Iya emang dia tuh orangnya rapi kalau ngerjain apa-apa itu. Jadi apa dilap gitu. Tapi yo ning kerjaane tok, lek kon ning kene kon masak yo ora iso. Ora gelem nyuci karena mataku mendeleng yo ora gelem tang nyuci. Pagah micek keket mau. Lek aku bahasane micek ya coy aja diomongke saru. Kalau kita tuh bahasanya masing-masing. Kalau di kampungku tuh tidur itu micek. Cuma memang itu kasar, bahasanya itu kasar. Cuma kan aku kalau ngomong sama adikku juga enggak apa-apa karena kan dia lebih muda dari aku.
hal yang apa namanya teman-teman, banyak sekali sih. Ini sih pertanyaan-pertanyaan yang sering banget aku terima di channelku, dan sebetulnya mungkin bagi kalian ini nggak terlalu penting karena sampai sekarang aku belum membahas ini karena banyak pertanyaan lagi, dan lagi-lagi perempuan-perempuan ini pengen tahu apa yang ingin disampaikan sama Mas T, ya. Jadi sebuah pertanyaan yang masuk ke saya itu, Mas Tulus, betulkah perempuan yang sedang haid itu mudah sekali disusupi bangsa jin? Alasannya apa? Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama, betulkah ya? Jadi kan gini teman-teman, apakah di bulan Ramadan itu nggak ada jin? Apakah nggak ada setan? Itu salah, ada, tetap banyak. Cuma jumlahnya memang mereka dibatasi sama Allah. Sekali lagi itu keistimewaan kita ya. Allah mengizinkan kita buat berpuasa, Allah mengizinkan mereka untuk sedikit memiliki batasan terhadap kita, sehingga masih bisa diberi kebatasan untuk tidak maksudnya berkontribusi secara khusus untuk mengganggu kita atau mendekati kita, sehingga seperti, dan yang dikategorikan kemarin bisa saja terganggu adalah orang-orang yang mungkin saja tidak berpuasa, yang sudah kewajibannya berpuasa. Tetapi dalam hal ini perempuan yang sedang haid tidak termasuk dalam kategori yang Mas disebutkan. Kenapa? Karena haid itu sudah siklus, sudah wajib ada di tubuh seorang perempuan dan harus dijalani seorang perempuan, karena menurut ilmu kesehatan haid ataupun menstruasi itu adalah salah satu cara tubuh seorang perempuan untuk menetralisir darah-darah kotor, kemudian penyakit serius yang berhubungan dengan rahim, kemudian dengan alat reproduksi. Itu yang saya baca melalui Google untuk kelebihan dari haid tadi. Dan apakah yang dimaksud dalam hal ini adalah perempuan haid itu bisa saja dianggap sebagai perempuan orang yang gampang sekali tersusupi ataupun terhasut oleh bangsa jin, gampang kesurupan dan sebagainya? Kenapa posisinya seperti itu? Karena sebetulnya mereka sedang mengeluarkan beberapa hal yang bisa dibilang ini adalah hal-hal yang di luar batasan kita. Sekali lagi, ini sudah keharusan bagi mereka untuk mengeluarkan itu, karena ya semuanya nggak apa-apa kalau kamu mau. Tapi jangan deh, setengah aja, nanti buat numis masak yang lain lagi. Satu hal lagi yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami adalah kita laki-laki, jadi kita kurang bisa memahami itu. Tetapi setiap haid menstruasi itu pasti dialami oleh seorang perempuan. Jadi ketika kamu, selain karena kamu sedang KB dan lain sebagainya, tapi kamu nggak haid, itu berarti kamu nggak sehat. Perempuan seperti ini juga ada kasusnya, ternyata kanker serviks dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Tapi dalam hal ini, dalam segi pandang saya, kita lepaskan dari segi kesehatan, tetapi haid itu kenapa kita dilarang masuk masjid, kenapa kita dilarang masuk pura dan lain sebagainya, tempat-tempat suci, kenapa kita dilarang, terus kenapa kita itu disuruh lebih banyak di rumah aja ketika haid, atau jangan cari-cari perkara. Maksudnya gini loh, kalau orang Jawa kan bilang, aku ini lagi haid, kamu jangan cari balak, rasa golek balak, kamu di rumah saja, jangan mendekati hal-hal yang kira-kira tidak sesuai dengan dirimu. Dek, kamu salah, nanti tempenya digoreng dulu nang, pindah tempat lagi, jangan dicampurin sama kacang tempenya. Nah, jadi maaf sebelumnya, kenapa kita dilarang seperti itu? Jadi sebetulnya dalam kondisi seperti ini sebenarnya ada hal-hal yang kan maaf ya teman-teman, Mas Teh sering bilang kan, banyak bangsa jin yang suka mengkonsumsi, maaf sekali lagi, kalau nonton ini pas lagi buka puasa aku ngerinya jadi agak jorok. Jadi ada bangsa jin yang suka mengkonsumsi darah haid, mencium baunya, bahkan mengkonsumsi darah haid. Jadi karena seperti yang Mas Teh bilang, mereka tuh comberan seneng, air kencing seneng, air seni seneng, air mani manusia pun mereka senang. Makanya Mas Teh bilang, lebar ngono kuwi memang jenengan suami istri undang atus lah, istilahnya selalu seperti itu. Salah satunya adalah darah haid, dan darah haid itu adalah darah yang paling favorit di mereka gunakan. Ada salah satu jenis bangsa jin yang mereka itu bisa mencapai, istilahnya gini, mereka puasa harus 40 hari ya, puasa 40 hari, dan dia itu belum bisa mencapai ilmunya ketika dia belum mengkonsumsi darah haid.
Ada bangsa jin yang mengaku seperti itu ke saya. Jadi bisa jadi darah haid ini banyak kelebihan di mata bangsa jin. Bisa jadi pelengkap ataupun teman-teman pelengkap ilmunya tadi supaya bisa maksudnya bisa terpelajari. Jadi ilmu tadi supaya bisa masuk ke tubuhnya. Apakah bangsa jin juga belajar ilmu, Mas Tulus? Sudah saya pastikan mereka juga belajar. Mereka juga mengerti. Jadi ada kastanya masing-masing, ada kelasnya masing-masing. Jadi salah satunya adalah mereka bisa mendapatkan ilmu yang mereka pelajari, atau ilmu yang sedang mereka pelajari tadi bisa masuk ke tubuh mereka, bisa sesempurna itu, bisa mereka genggam, bisa mereka pegang, bisa masuk ke tubuh mereka. Dengan apa? Poin terakhir adalah mereka mengkonsumsi darah haid. Inilah kenapa perempuan-perempuan haid itu bisa saja menjadi kalian tuh orang paling mudah yang bisa saja diserang ataupun diincar oleh bangsa jin. Jadi ini sedikit berbahaya sih kalau misalnya kalian itu memang dalam kondisi yang haid, tapi kalian tuh datang ke tempat-tempat angker. Kenapa dilarang ke musola, ke masjid dan sebagainya? Karena posisinya adalah perempuan sedang mengeluarkan kotorannya di tubuhnya, sehingga kalau bisa jangan sampai mengotori pura, masjid, janganlah ya, jangan dulu. Nah, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi ada semacam ada semacam hal yang dikeluarkan dari tubuh kalian. Nah, itulah keistimewaan kalian. Keistimewaan kalian sebagai seorang perempuan, yaitu dengan mengeluarkan darah haid tadi. Dan itu salah satu proses metabolisme dalam tubuh kalian yang mengeluarkan penyakit loh. Betul loh teman-teman. Jadi itu bagus. Tetapi sayangnya hal-hal seperti ini disukai oleh bangsa jin yang bukan muslim. Jadi mereka itu suka mengkonsumsi darah haid. Itulah kenapa perempuan-perempuan haid itu dilarang ke pura, dilarang ke tempat angker, bisa gampang kesurupan, bisa gampang kehasut karena posisinya dia sedang haid. Apalagi dia itu memang matanya sudah tajam, kemudian ada rongga-rongga ataupun tulang jarang, apa sih istilahnya buri, tulang rusuknya itu ada yang jarang, gue gampang banget kesurupan. Jadi karena haid itu bisa jadi faktor pendorong kesurupan, Mas Tulus. Sangat-sangat betul sekali, karena kondisi kondisi kalian sedang haid itu sebetulnya seorang perempuan sedang dalam fase di mana dia itu yang gampang banget kepancing emosinya. Ya toh, gampang banget kepancing emosinya, gampang marah-marah, gampang segala macam. Nah, itulah kenapa kalau bisa memang sedang haid itu hindari hal-hal yang bisa memancing sesuatu yang buruk, sehingga kita justru dimanfaatkan sama bangsa jin. Sekali lagi, kamu tuh sengaja dipancing, sengaja di ini, sengaja di itu. Makanya kan dalam beberapa jenis suku di Indonesia, perempuan yang haid itu sebelumnya agak jorok teman-teman, tapi di alat pembalutnya itu dicuci dulu baru dibuang. Ada yang seperti itu, sehingga ada perempuan-perempuan jorok yang memang tiba-tiba cuma dibuang begitu aja, dibungkus dibuang, ada juga. Cuma kalau ada beberapa suku entah suku Jawa, entah suku apa, beberapa orang ada yang mencuci dulu kemudian baru dibuang. Ada yang seperti itu, karena sebetulnya darah itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh bangsa jin. Sangat mungkin dimanfaatkan oleh bangsa jin, sangat sekali mungkin. Jadi aku bahkan kenal sama si Abdul itu. Abdul pernah ngomong, kita menangkap salah satu jin yang bukan kita tapi dia menangkap salah satu jin yang katanya darahnya itu dia itu selalu minta darahnya itu kalau ada darah haid, darah perawan. Aku nggak ngerti kepiye carane. Apakah seorang perawan itu darahnya bisa diambil atau gimana? Aku nggak mengerti. Cuma yang disuguhkan itu paling sering sama dia untuk mendapatkan pesugihannya tadi itu tuh harus darah haid. Jadi istrinya tuh setiap bulan kan haidnya tuh ditampung darahnya, dipersembahkan untuk si pesugihannya itu. Masya Allah, menjijikkan sekali sih ketika mendengar itu. Tapi ya ini yang memang harus kita tahu dan memang ada gitu loh. Ini ilmu yang ini hal yang memang ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi perempuan ini sebetulnya dalam hal ini keistimewaan loh. Keistimewaan karena mereka mengeluarkan metabolisme tubuh, mengeluarkan racun-racun dari tubuh mereka, sehingga membuat mereka itu lebih dianggap sebagai orang istimewa karena bisa mengeluarkan penyakit. Mereka mengeluarkan penyakit yang mungkin saja itu justru berbahaya kalau misalnya nggak menstruasi, bisa kanker serviks, terus macam-macam kanker rahim dan lain sebagainya.
sebagainya. Itu adalah salah satu media Allah atau cara Allah untuk menjadikan perempuan ini spesial dengan mengeluarkan kotoran-kotoran tubuhnya, termasuk darah-darah tadi. Sayangnya di kondisi sedang mengeluarkan darah tadi, kondisi perempuan ini sedang dalam kondisi yang sangat sensitif, termasuk dalam hal apapun. Alam bawah sadarnya sedang sensitif, kemudian pikirannya sensitif, emosinya sensitif, segala sesuatunya itu sedang sensitif. Jadi sehingga si perempuan ini akan gampang marah, gampang kasut, dan satu lagi gampang banget kesurupan. Jadi harus hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Lalu dalam hal berpuasa Mas Tulus, kalau toh yang Mas Tulus sebutkan adalah orang-orang yang bisa jadi dapat gangguan jin adalah orang-orang yang tidak berpuasa misalnya. Apakah perempuan yang sedang haid dan tidak berpuasa termasuk dalam itu? Saya rasa tidak. Dalam bulan Ramadan tidak masuk karena mereka harus menjalani itu. Bukan termasuk ya, karena jenengan mau nggak mau tidak bisa menjalankan itu. Semua perempuan tuh hampir tidak bisa mengalami itu dalam satu bulan secara full tuh jarang. Ya, kecuali perempuannya lagi KB ataupun KB apa saya juga nggak tahu, karena saya pernah dengar ada salah satu KB yang mengakibatkan mereka tidak bisa maksudnya tidak bisa menstruasi, ada juga, sehingga banyak hal yang harus kita tahu. Jadi pengecualian sih pada saat bulan Ramadan buat saya itu pengecualian, dan dalam hal ini kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa ya ini loh Indonesia, ini loh kita, ini loh dunia, kita nih hidup berdampingan dengan mereka. Kita nggak bisa sekedar jadi diri kita sendiri kemudian bodo amat lah gitu. Coba kalian sekarang gini, gak usah orang Islam, gak usah orang Hindu, gak usah orang Kristen, ketika kamu sedang haid itu saya rasa kamu akan dilarang masuk tempat peribadatannya mereka. Di masjid gak boleh, di pura juga gak boleh. Bahkan ada beberapa tempat pemakaman umum atau tempat keramat tertentu yang melarang perempuan-perempuan sedang haid masuk ke situ. Sebetulnya bukan dilarang karena anggap perempuan perempuan di ini didiskriminasi hanya gara-gara mereka sedang hamil bla bla bla. Padahal kan bukan seperti itu, teman-teman. Konsep awalnya bukan seperti itu, tapi mereka tuh mencoba melindungi karena sekali lagi, yo masjid, yo yo gereja, yo pura, yo tempat-tempat keramat itu mungkin ada positifnya, tapi selalu berdampingan dengan hal-hal negatif. Warna hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ya kan, ada panjang, ada pendek. Jadi selalu ada di sampingnya itu ada paketannya, ada di sampingnya itu ada perimbangan dari apa yang ada. Jadi mereka itu tidak bisa ditegaskan berarti perempuan didiskriminasi dengan hal itu, tidak seperti itu. Tapi sekali lagi mereka juga melindungi karena di tempat positif selalu ada tempat negatif. Jadi di semua tempat sih saya rasa ya, di rumah kita masing-masing juga ada, selalu ada baiknya, ada tidaknya. Jadi banyak hal yang memang harus kita tahu bahwa orang dulu itu memberikan begini, mentabukan hal, melarang sesuatu bukan berarti percaya dengan musik dan lain sebagainya, bukan, tetapi mereka pasti punya alasan, dan ternyata betul. Karena orang-orang perempuan-perempuan sedang haid itu kemungkinan besar sangat mudah sekali terpancing emosinya, gampang kena santet, gampang terkena guna-guna, itu perempuan dalam kondisi itu. Lalu ada lagi yang memanfaatkan darah haid itu untuk menaklukkan suami, pacar dan lain sebagainya, dimasukkan ke kopi lah, dimakan dan lain sebagainya. Apakah itu betul Mas Tulus? Saya rasa mungkin bisa jadi ada, karena bangsa jin tuh suka banget ya, ibaratnya kata begini loh, mereka kan suka mengkonsumsi darah haid ya toh, terus kamu tuh membaca mantra, mempelajari ilmu, kemudian ilmu itu ada khodamnya. Nah khodam ini yang makan darahnya karena kamu kasih upah, kemudian dia menghasut si orang yang kamu tuju. Jadi itu darahnya itu bukan untuk si laki-laki sejatinya, tetapi dikonsumsi oleh si khodam yang kamu gunakan buat ngancet atau buat melet si laki-laki tadi. Nah itu juga bisa jadi terjadi sih. Bahkan itu bahaya loh teman-teman, kadang-kadang orang yang seperti itu karena sudah termasuk ke dalam tubuhnya, itu bahaya, lebih bahaya. Sekali lagi, ini bukan diskriminasi, bukan hal yang tidak istimewa, tapi ini hal istimewa teman-teman, sangat istimewa buat kita, sehingga seharusnya kita bersyukur kalian bersyukur jadi perempuan yang diberikan fase haid, fase di mana kalian tuh tidak bisa menjalani puasa, tidak bisa sholat dan lain sebagainya. Bukan berarti jadikan didekatkan dengan sesuatu yang jelek, tapi itu jadikan sebagai media untuk membersih tubuhmu supaya lebih sehat. Intinya di situ ya. Tetapi tetap harus waspada karena sekali lagi yang kita tahu adalah mereka sangat menyukai mendekati perempuan-perempuan seperti itu. Kenapa sih mereka bisa tahu saya lagi haid? Kenapa sih mereka bisa tahu kita haid? Karena jin itu punya indera penciuman yang cukup tajam. Bangsa jin itu punya indera penciuman yang cukup tajam. Dan seperti yang saya bilang, jin itu tuh tidak ada wadahnya sebetulnya. Kayak kuntilanak, pocong, demit segala macam. Itu emang gambarannya uang toh. Mitos, kemudian mereka terbentuk sehingga mereka tuh ya bisa saja mengkamuflase kita. Jadi setiap perempuan yang haid, perempuan hamil mendekati 5 bulan, dari usia 1 sampai 5 bulan, itu kenapa orang dulu suruh pakai inilah
dom apa itu benang telon segala macam, ada bawang segala macam, jahe, bengle. Nah itu kenapa? Karena kan mereka tuh mengeluarkan harum dari tubuhnya, itu mengeluarkan harum. Nah harum amis dari darah dan juga bayi yang sedang dalam kandungan itu tadi menurut jin itu wangi, karena itu mereka suka dengan itu ya. Itu jawaban dari Mas T. Maaf saya tidak menggaris bawah ini melalui agama, tapi dari mata saya atau dari kacamata saya, sehingga artikan sendiri kemudian ambil sendiri jalur tengahnya, sehingga like jenengan sedang kondisi mens ya disabar-sabarkanlah, banyak-banyak istighfar, dekatkan diri pada Allah, kemudian jangan terlalu gampang terpancing emosi, jangan cepat marah, pelan-pelan dulu, nanti lama-lama juga bisa ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beruntung, kalian perempuan-perempuan yang beruntung yang Allah berikan spesial dengan diberikan menstruasi head itu untuk membersihkan tubuh kalian dari beban-beban yang mungkin penyakit-penyakit yang di dalam tubuh kalian itu, untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak baik dalam tubuh kalian, meskipun itu bisa dimanfaatkan oleh bangsa jin ya. Saran Mas Tulus, betul, kalau misalnya jenengan lagi head, di dalam pembalutnya dicuci dulu baru dibuang, itu bagus sekali buat saya. Jadi itu salah satu media pembersih juga. Ketika sudah dibuang, namanya sudah dihadaskan atau sudah dibersihkan, sudah jenengan hadaskan atau sudah jenengan niatkan bersih karena Allah, insya Allah Allah menganggap itu bersih, karena Allah menganggapnya itu tidak bisa dikonsumsi oleh bangsa jin lagi, karena kan tadi jenengan sudah niat membersihkan, niatnya menghadaskan atau membersihkan. Jadi bisa jadi pembalut yang jenengan buang tadi secara izin Allah tidak ada darahnya lagi secara harfiahnya, karena jenengan tadi sudah membersihkan gitu ya. Semoga dijadikan wawasan lagi baru untuk kita semua, khususnya para kaum perempuan yang menanyakan ini. Semoga puas dengan jawabannya, tetap waspada, tetap hati-hati, apapun itu bisa terjadi kepada kita, dan mudah-mudahan ini menambah wawasan baru dan juga menambah ilmu pengetahuan kita ya. Pasti mohon maaf, terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian semua. Agak jorok topik hari ini, tapi yang pasti semoga menambah wawasan buat kita semua. Mas T mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata nggak berkenan, dan terima kasih banyak yang sudah selalu menunggu video-video yang Mas T tayangkan. Untuk yang mau sedekah gimana caranya Mas? Terus klik kolom deskripsi. Untuk yang baru join jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan juga untuk kalian yang punya pertanyaan bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di bigtulus_bb2. Mas Tulus masak sih ya. Oke, sudah jam 4:30 belum masak, nanti kesorean, kasihan Mas Wardinya mau buka puasa. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore orang baik, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.